Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuki perkuliahan untuk materi perkembangan masa hidup, masa kanak-kanak awal, perkembangan fisik dan kognitif, ya, di masa kanak-kanak awal. Topik yang kita bahas itu adalah perubahan fisik, terus kognitif, bahasa dan pendidikan di masa kanak-kanak awal. Ya, di slide keempat itu ada salah satu model pendekatan pembelajaran, namanya itu Reggio Emilia, dikembangkan di Italia, ditemukan oleh seorang wanita yang merupakan penyintas dari Perang Dunia Kedua, ya. Jadi pada waktu itu Italia, karena tempatnya di Italia, itu mengalami krisis sehingga sekolah itu menjadi sulit, pendidikan menjadi terabaikan. Yang menjadi fokus para orang tua waktu itu adalah bagaimana bisa hidup sehari-hari. Nah, Reggio Emilia ini merasa bahwa pendidikan anak-anak itu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Makanya dia mengembangkan pendekatan Reggio Emilia. Reggio Emilia atau yang terkenal sekarang namanya REBT, Reggio Emilia Behavior Therapy itu membuat sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, jadi di dalam kelasnya itu dibuat per tempat-tempat atau per seperti bagian-bagian, ya. Nah, bagian-bagian itu kemudian dipilih oleh siswa. Nah, dia itu mau memilih bagian apa. Hari ini mau belajar apa, menggambarkah atau berolahraga atau apa, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari anak itu sendiri atau pilihan dari anak itu sendiri. Karena menurut Reggio Emilia, yang bisa mengetahui kondisi anak itu tersendiri, yang bisa mengetahui apa keinginan anak itu adalah anak itu sendiri. Nah, seperti itu. Baiklah, itu sedikit intermezzo tentang kognitif dan fisik pada anak. Nah, pada anak fisik, ya, kalau di awal itu pertumbuhannya lebih kepada cephalocaudal. Tapi untuk fisik pada usia kanak-kanak awal, yaitu usia 2-7 tahun, terjadi perubahan signifikan terhadap berat tubuh dan tinggi tubuh, ya. Tapi ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor pertama genetik dan juga terpenuhinya nutrisi, ya. Nutrisi. Nah, ada ciri khas utama pada kanak-kanak awal, yaitu untuk anak perempuan itu ternyata memiliki lebih banyak lemak dibanding anak laki-laki. Laki-laki itu lebih banyak berkembang ototnya. Lalu untuk otak, karena berdasarkan teori Golden Age mengatakan bahwa perkembangan otak itu 70% terjadi antara usia 0 sampai 8 tahun. Jadi pada usia ini memang perkembangan otak sangat maksimal, ya, sangat cepat, terutama pada proses mielinasi. Mielinasi itu adalah proses di mana sel-sel saraf tertutup dan terisolasi dengan lapisan sel-sel lemak, sehingga mengalami peningkatan kecepatan perjalanan informasi. Hal inilah yang menjadi jawaban mengapa kadang-kadang pada anak-anak usia seperti ini itu selalu merasa penasaran, selalu aktif, ya, pada usia ini. Mungkin Anda bisa ingat waktu Anda usia 2-7 tahun. Lalu bagaimana dengan motorik kasar dan motorik halus? Ya, motorik kasarnya sudah bisa kita lihat, ya, pada usia ini mereka sudah mampu memanjat, berlari, berlompat, ya. Sementara motorik halusnya juga sudah berkembang sangat baik pada anak-anak normal, ya.
Lalu ada tidur ya, tidur. Tidur ini kenapa dimasukkan di bagian ini, di bagian usia 2-7 tahun? Karena menurut penelitian, tidur yang cukup sangat membantu anak untuk memaksimalkan pertumbuhan otak. Tidur dapat diartikan dengan istirahat pada fisik, tetapi membantu asupan oksigen ke otak sehingga perkembangan jaringan sarafnya itu lebih cepat, lebih panjang, lebih kuat gitu. Nah, kayaknya ini menjadi suatu persoalan karena saat ini sangat banyak anak-anak yang jumlah tidurnya kurang dikarenakan aktivitas smartphone. Ini hasil observasi saya selama terjadi pandemi. Jadi rata-rata itu anak tidur di jam 10 malam. Lalu di siang hari itu mereka tidak tidur siang, ya. Ya, ada beberapa masalah narkolepsi, masalah tidur pada anak itu seperti narkolepsi, insomnia atau tidak bisa tidur, atau mimpi buruk, ya. Salah satu faktornya itu karena perkembangan otaknya yang sangat kuat sehingga mimpi buruk itu muncul. Ada juga alasan lainnya mengapa mimpi buruk itu gampang terjadi. Ya, kita lihat sebentar, karena ada di faktor kognitifnya, itu di perkembangan yang berdasarkan teori Piaget. Nutrisi dan olahraga. Nah, sangat penting untuk memperhatikan nutrisi pada usia ini karena nutrisi pada saat ini sangat bergantung atau sangat mempengaruhi perkembangan otak. Nah, namun ya, perlu teman-teman mahasiswa memperhatikan saat ini ada begitu banyak anak yang pada usia ini mengalami obesitas. Ini dipengaruhi oleh adanya munculnya tempat-tempat makanan instan. Nah, apalagi sekarang bukan hanya outlet terkenal, tetapi juga outlet di pinggir jalan itu saya perhatikan banyak sekali menawarkan makanan-makanan instan, banyak sekali menawarkan makanan-makanan gorengan, sehingga makanan-makanan yang sifatnya tradisional dan menyehatkan itu mulai terpinggirkan. Nah, sebenarnya ini jadi satu masalah juga pada proses atau pada persoalan nutrisi pada anak. Dan ada juga yang menyarankan supaya kehidupan pada usia ini sebaiknya dipusatkan pada aktivitas, ya, berbagai macam aktivitas dan bukan makanan. Karena tadi dibahas bahwa pada anak usia 2-7 tahun mengalami pertambahan lemak dan otot. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan lemak dan otot itu harus dibarengi dengan aktivitas, ya, aktivitas yang cukup dan tidak berlebih, ya, gitu. Berikutnya penyakit dan kematian. Nah, menurut WHO, kematian tertinggi pada usia 2-7 tahun itu adalah kecelakaan kendaraan bermotor, kanker, dan pembuluh darah jantung, penyakit pembuluh darah jantung. Nah, kendaraan bermotor ini ya cukup menarik, ya. Kalau di daerah-daerah maju atau negara-negara maju itu banyak anak-anak mungkin yang menggunakan sepeda dan tertabrak gitu. Kalau di Indonesia mungkin kecenderungannya adalah memang di usia-usia ini sudah banyak orang tua yang membiarkan anaknya untuk menggunakan kendaraan sendiri, apalagi kendaraan roda 2. Ini sebenarnya sangat riskan, baik dari segi kognisi dan emosi, ya, kognisi ataupun emosi. Jadi secara kognisi dan emosi, riset menunjukkan bahwa anak-anak itu sangat impulsif ketika mengendarai kendaraan bermotor. Impulsif itu artinya apa? Memperturutkan perasaan, sehingga mengabaikan keselamatan atau keamanan ketika berkendara. Nah,
Terus kalau di beberapa daerah tertinggal seperti Afrika dan lain-lain, itu masalah utamanya itu pada kelaparan, ya, pada kelaparan. Oke. Berikutnya perubahan kognitif, ya. Tahap praoperasional Piaget. Nah, praoperasional Piaget ini dibagi pada beberapa tahap, yaitu fungsi simbolik, berpikir intuitif, pemusatan dan keterbatasan pemikiran operasional, dan berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, fungsi simbolik itu ada 2, yaitu egocentrism dan animisme. Egocentrism itu artinya apa? Hampir semua situasi pada hampir semua situasi pada anak itu hanya dilihat dari perspektif anak itu. Jadi dia belum mampu untuk melihat perspektif dari pandangan lain. Sementara animisme itu cenderung kepada kondisi di mana anak biasanya menganggap semua benda-benda di sekitarnya itu hidup, ya gitu. Jadi ya mereka berhayal bahwa mobil itu bukannya jalan tapi bisa apa gitu. Ditambah dengan tontonan, ya. Tontonan itu kan biasanya kayak Transformer kan mobil tiba-tiba bicara gitu. Nah, itu sebenarnya memperkuat hayalan-hayalan pada masa ini, pada anak-anak masa usia ini, bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kemampuan untuk hidup gitu. Ya. Berikutnya berpikir intuitif. Artinya apa? Di sini berpikir intuitif itu ciri-cirinya adalah anak-anak itu sering bertanya. Nah, Anda pasti pernah mengalami situasi ini di mana pertanyaan yang Anda ajukan itu banyak sekali terkait banyak hal. Ya, itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan tahap berpikir intuitif. Lalu pemusatan itu ini salah satu kritikan terhadap teori Piaget, bahwa Piaget itu cenderung hanya membahas tentang satu karakter, tidak memperhatikan aspek-aspek lain. Nah, semuanya ini cukup menarik karena belum ada yang mencoba untuk membandingkan bagaimana sebenarnya perkembangan yang terjadi di kanak-kanak Indonesia, anak-anak Indonesia, dibandingkan dengan pendapat yang diajukan oleh Piaget ini. Karena Piaget ini sangat terkenal, ya, teori kognitifnya. Oke, terus ada masa konservasi atau tahap konservasi. Konservasi ini yang diidentikan dengan kemampuan anak-anak untuk mengetahui suatu benda itu apakah mengalami perubahan atau tidak ketika diubah bentuknya. Contohnya ini pada air minum, pada benda cair. Benda cair yang diletakkan di tempat yang lebih luas, contohnya mangkok, apakah lebih banyak jika ditempatkan pada tabung yang lebih tinggi. Nah, ini tahap konservasi. Anak-anak pada usia ini sudah menyadari bahwa sebenarnya bisa saja itu sama jumlahnya gitu. Oke, berikutnya teori Vygotsky. Vygotsky itu lebih mengarah kepada pendidikan. Apa itu? Lalu yang dibahas itu adalah ZPP, zona perkembangan proksimal. Jadi pada anak-anak itu ada tugas-tugas yang harus dibantu oleh orang tua atau orang yang lebih ahli. Ada pula tugas-tugas yang dapat dikuasai oleh anak itu sendiri tanpa bantuan. Ya. Terus untuk memaksimalkan ZPP tadi, zona proksimal perkembangan, itu harus ada pendekatan scaffolding. Scaffolding itu artinya membantu orang atau membantu anak untuk mencapai potensi yang diinginkan dengan bantuan orang ahli.
Lalu ada bahasa dan pemikiran, ya. Bahasa dan pemikiran ini penting dalam perkembangan anak karena awalnya kan anak-anak itu tidak menggunakan bahasa tidak dalam konteks yang sebenarnya, ya hanya menggunakan satu kata atau apa gitu. Kemudian untuk membantu anak ini mencapai potensi yang baik pada perkembangan bahasa, harus ada orang-orang yang membantu prosesnya. Itu. Contohnya orang tua atau keluarga itu. Ya jadi ceritanya dibantu berbicara apa. Nah, beberapa kasus anak yang memiliki orang tua cenderung pasif atau kurang berbicara, maka cenderung anaknya juga mengalami situasi tersebut. Jadi ada anak mungkin yang secara kognitif tidak bermasalah, tetapi kurang mendapatkan stimulus, akibatnya anak itu mengalami hambatan dalam proses berbicara atau berkomunikasi. Ya. Lalu berikutnya ada beberapa evaluasi yang Anda bisa lihat di situ. Ya. Nah, tugas Anda nanti adalah bagaimana perbandingan, ya, teori Vygotsky dan Piaget, ya. Itu nanti bisa jelaskan di bagian akhir. Silakan Anda mengutip teori aslinya dulu, kemudian mengomentari tentang teori Vygotsky dan teori Piaget. Jadi silakan Anda nanti buat papernya itu berisi tentang teori Vygotsky dan teori Piaget. Jelaskan teori Vygotsky isinya apa, sebutkan. Lalu Anda beri komentar, ya. Anda beri komentar apa pendapat Anda tentang teori ini. Lalu lanjut ke teori Piaget, apa komentar Anda tentang teori ini. Kemudian bandingkan kedua teori tersebut. Oke? Itu nanti dikerjakan. Oke, lanjut ke pemrosesan informasi. Pada masa kanak-kanak awal, atensi lebih kepada mereka sudah mampu membuat perencanaan atau perhatian mereka itu lebih senang kepada sesuatu yang sifatnya sifatnya perencanaan. Mereka sudah mulai membuat perencanaan, tetapi belum sampai ke analisis yang lebih mendalam. Lalu kalau pada proses mengingat, anak-anak masa kanak-kanak awal itu bisa dikatakan sebagai para pengingat yang sangat natural, ya. Mereka sangat baik dalam mengingat walaupun tanpa menggunakan metode-metode yang tepat. Nah, biasanya perlu bantuan metode yang tepat untuk memaksimalkan kemampuan mengingat tersebut. Berikutnya kita ke perkembangan bahasa, ya. Bagaimana perkembangan fonologi dan morfologi pada anak, ya. Fonologi itu lebih kepada bunyi, ya, kemampuan untuk mengungkapkan kata dengan tepat. Sementara morfologi itu lebih kepada mengungkapkan kata yang tepat pada situasi yang tepat. Nah, ini kalau dilihat pada usia-usia 2-7 tahun itu sebenarnya mengalami tahapan yang semakin baik, ya. Apalagi kalau mendapatkan stimulus yang cukup, terus stimulus dan respon yang baik juga, ya. Karena ada juga situasi-situasi yang membuat anak itu mengalami hambatan, ya, ketika mereka ingin berbicara. Ya. Terus pada anak usia SD itu diperkirakan sudah mengenal sampai dengan 14.000 kata, ya. Jadi sudah banyak sekali kata yang
mereka ketahui. Oke. Lalu pada pragmatik atau pada situasi-situasi penggunaan bahasa, mereka juga sudah mulai belajar bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, bagaimana memahami bagaimana membangun komunikasi dengan teman sebaya atau membangun komunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, ini pada usia ini. Lalu literasi atau kemampuan membaca memang pada usia ini sebaiknya diberikan dorongan untuk selalu membaca ya. Ya mungkin sekarang harus lebih banyak dikontrol penggunaan smartphone ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pendidikan di masa kanak-kanak awal? Pendidikan di masa kanak-kanak awal ini kan erat kaitannya dengan preschool atau prasekolah, TK dan SD ya, SD. Awal-awal SD. Nah, sebenarnya yang menjadi pertimbangan itu dalam sekolah yang baik adalah memperhatikan perkembangan fisik, kognitif, sosial anak, minat dan gaya belajar. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sangat penting harus dikembangkan pada sekolah-sekolah pada sekolah-sekolah pendidikan anak-anak awal. Lalu ada pendekatan Montessori ya. Montessori ini pendekatan memilih aktivitas yang diinginkan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, terus sebenarnya banyak hal yang bisa dilihat kalau kita lihat variasi pendidikan saat ini itu sudah banyak sekali. Ada yang pendekatan alam seperti sekolah alam Bosowa atau sekolah alam di Jawa itu sudah banyak sekali ya. Ada juga pendekatan keagamaan, religiusitas, sekolah dasar Islam terpadu atau TK Islam terpadu. Ada juga yang berbasis memang berbasis fasilitas dan layanan. Nah, ini biasanya sekolah-sekolah elit yang biaya per bulannya itu sampai puluhan juta. Ada di Makassar itu sudah ada, dan itu cukup menarik ya karena menjadi sebuah prestis ya, menjadi sebuah kebanggaan kalau para orang kaya ini mampu menyekolahkan anak mereka di situ. Padahal ingat, yang paling penting pada